Selamat pagi anak-anak kami sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu berharap masih tetap dalam keadaan sehat. Ibu akan tetap menghimbau anak-anak kami sekalian di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, pakai masker jika ingin keluar dan tetap jaga jarak di luar ya. Maka saat ini pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang bab 2 keanekaragaman hayati. Maka keanekaragaman hayati yang akan kita pelajari saat ini di pertemuan saat ini adalah kita mau mempelajari tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kita khusus ke negara kita ya. Kita akan mempelajari bagaimana macam-macam makhluk hidup yang ada di negara kita. Sebelum kita mempelajarinya, maka pertama sekali kita harus mengetahui dulu posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Keadaan ini mengakibatkan Indonesia itu memiliki letak geografis yang cukup baik, dan letak ini mengakibatkan Indonesia termasuk ke dalam kawasan yang disebut sebagai biodiversitas raksasa atau mega biodiversitas. Artinya adalah makhluk hidup yang ada di dalam negara Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali, sehingga dikatakan dia raksasa, sangat beragam ya. Maka sebenarnya negara kita adalah, kenapa dikatakan negara kita adalah negara yang sangat kaya? Sebenarnya bukan uangnya yang kaya, tetapi biodiversitasnya atau keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, sangat banyak ya. Kita lihat yang pertama, nanti kita akan lihat di sini keanekaragaman hayati di Indonesia. Tadi Ibu bilang akan kita pelajari di sini bagaimanakah keanekaragaman hayati atau makhluk hidup hewan yang ada di Indonesia, apa sajakah macam-macam tumbuhan yang ada di Indonesia, itu juga ya. Yang pertama kita pelajari tentang penyebaran fauna atau hewan di Indonesia. Penyebaran fauna atau hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan persebaran. Yang pertama disebut dengan kawasan Indonesia bagian barat, yang kedua adalah kawasan peralihan, dan yang ketiga adalah kawasan Indonesia bagian timur. Ketiga kawasan ini berasal dari atau dibedakan dari 2 buah garis ini. Ada yang disebut dengan garis Wallace dan ada yang disebut dengan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang membatasi antara wilayah bagian barat dengan wilayah bagian tengah, dan garis Weber adalah garis yang membatasi antara wilayah bagian timur dan bagian tengah. Maka dari kedua garis ini persebaran hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, 3 wilayah persebaran, yaitu kawasan Indonesia bagian barat ini yang di sini semua, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Yang kedua adalah bagian tengah, yaitu ada di sini Sulawesi. Yang ketiga adalah kawasan Indonesia bagian timur atau yang disebut dengan kawasan Indonesia bagian timur, yaitu yang ada di sini ada Timur, ada Maluku dan lain-lainnya. Itulah persebaran atau 3 kawasan Indonesia bagian persebaran fauna di Indonesia. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama tadi ada tipe orientalis, tipe peralihan, dan tipe australin. Ini tuh ya. Ini disebut dengan yang di sini semua daerah ini adalah tipe oriental, yang di tengah ini adalah tipe peralihan, dan yang di sini adalah tipe australis. Kita lihat satu persatu. Tipe australis, mamalia yang hidup hewan yang hidup di sana adalah mamalia yang berukuran besar. Apa saja kan mamalia yang berukuran besar? Seperti gajah, harimau atau orang utan. Yang kedua adalah hewan primata, banyak sekitar 13 spesies, misalnya orang utan, siamang, monyet, dan gibbon. Yang ketiga adalah hewan berkantong, tidak ada hewan berkantong. Yang keempat adalah jenis burung banyak, warna bulu kurang menarik. Artinya di sini adalah hewan-hewan yang hidup di daerah ini adalah mamalia berukuran besar, primata, dan jenis-jenis burung yang tidak berwarna tetapi tidak memiliki hewan yang berkantong.
Sedangkan yang tipe peralihan, hewan yang ada di situ adalah primata primitif seperti tarsius dan spektrum. Lalu terdapat anoa atau badak berkula dan badak berkula satu. Lalu terdapat komodo yaitu di Pulau Komodo. Sedangkan yang tipe Australian itu adalah mamalia berukuran kecil. Jenis primata tidak ada primata yang ini. Lalu memiliki hewan berkantung banyak, misalnya kanguru. Kalau di sini tadi tidak memiliki, kalau di sini memiliki. Lalu di sini tadi burungnya yang tidak berwarna, di sini memiliki burung yang banyak berwarna. Ya, jadi jelaslah lihat di sini. Ini tadilah tipe Asiatis, tipe Asiatis atau Oriental yang hidup di sini tadi adalah mamalia berukuran besar. Makanya kan kita kan termasuk Sumatera ini kan, makanya di daerah kita banyak orang utan, banyak monyet, banyak sekali itu dia ya. Lalu di sini tadi ada badak berkula satu dan komodo, dan di sini adalah banyak sekali burung-burung berwarna, misalkan cendrawasih di daerah timur itu dia ya. Itulah untuk persebaran hewan di Indonesia. Ini dia fauna Indonesia tipe Asiatis, misalkan gajah dan burung merak. Lalu ini tipe peralihan yang di tengah tadi, misalkan kuda, kuskus dan komodo. Ini dia. Yang ketiga adalah tipe Australis, misalkan burung merpati. Ini adalah burung-burung yang berwarna. Itulah persebaran hewan di Indonesia. Tadi persebaran fauna hewan ya. Sekarang persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia. Kalau persebaran fauna tadi itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kalau persebaran fauna itu tidak ada hubungannya dengan garis Wallace atau garis Weber. Persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah daerah persebaran. Yang pertama itu disebut dengan daerah hutan hujan tropis, yang kedua adalah daerah hutan musim, yang ketiga adalah daerah sabana, dan yang keempat adalah daerah padang rumput atau stepa. Kita bahas satu persatu ini ya. Bagaimanakah ciri-cirinya? Terdapat di mana sajakah ini wilayah di Indonesia ini? Termasuk di manakah wilayah daerah ini? Lalu apa sajakah contoh-contoh daripada tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut? Makanya Ibu mau mengajak kalian begini, misalkan kan di daerah ini khas itu banyak terdapat tumbuhan begini. Kalau kita pergi ke sana banyak terdapat tumbuhan seperti misalkan kenapa kaktus itu sangat banyak sekali di daerah timur sana? Karena apa? Itu dia ya. Inilah yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita lihat yang pertama tadi, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ya. Daerah hutan hujan tropis itu berada di Sumatera, berarti termasuk daerah kita sekarang. Daerah kita sekarang termasuk daerah hutan hujan tropis. Lalu Kalimantan, Papua, Sulawesi. Itu dia ya. Ciri-ciri hutannya lebat. Jadi mulai di bawah sabata kondi dokoma tobak longo-longo. Ini kan. Hutannya sangat lebat. Heterogen, maksudnya heterogen adalah dalam hutan itu terdapat banyak sekali jenis tumbuhan. Lalu lembab. Kenapa dia lembab? Karena lebat, sehingga mengakibatkan matahari sulit untuk menembus. Itu dia, karena daun-daun yang ada di daerah di hutan ini sangat lebat sekali. Lalu berikutnya adalah ditumbuhi oleh jenis pohon-pohon yang besar. Maka tumbuhan apakah yang hidup di daerah ini atau di tempat kita, salah satunya Sumatera tadi, adalah pohon kamper, eboni, meranti, damar, dan kemenyan. Misalkan di tempat kita ya banyak. Ini dia contoh hutan hujan tropis. Jadi Sumatera contohnya kita termasuk ke dalam daerah hutan hujan tropis, dan di daerah kita terdapatlah banyak pohon-pohon ini. Itu dia ya. Yang kedua adalah daerah hutan musim. Ini hutan musim.
hutan musim ini berada di daerah Pulau Jawa, lalu Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Papua, dan Pulau Maluku. Bagaimanakah ciri-ciri hutannya? Dihuni oleh satu jenis pohon. Kalau hutan hujan tropis tadi itu dihuni oleh beberapa jenis tumbuhan atau heterogen. Kalau hutan musim itu satu jenis saja atau homogen. Kebalikannya ya. Lalu daunnya meranggas ketika di musim kemarau. Ini contohnya ketika di musim kemarau daun-daunnya meranggas semua. Itu dia ya. Apakah contoh-contoh tumbuhan yang hidup di daerah ini, di wilayah ini? Contohnya adalah cemara, pohon jati, dan pinus. Inilah dia ya, olah sejenis semua satu jenis pohon-pohonnya. Yang ketiga itu adalah daerah sabana. Daerah sabana berada di wilayah Madura dan Nangro Aceh Darussalam. Ciri-ciri hutannya ditemukan banyak rumput ini. Ada banyak rumput yang diselingi oleh semak atau perdu atau pohon yang menyebar. Ini pohon-pohon menyebar itu. Maka daerah yang demikian dinamakan dengan istilah daerah sabana. Maka apakah tumbuhan yang hidup di sini? Ya rumput dan pohon-pohon perdu ini seperti palem atau akasia. Ya. Lalu yang keempat, maaf, tidak ternampak. Yang keempat adalah daerah padang rumput. Jadi ya, daerah padang rumput ini berada banyak di Sumba, Sumbawa, itu dia ya. Lalu daerah padang rumput ini memiliki padang rumput yang sangat luas, musim kemarau yang tinggi. Lalu apa saja contoh tumbuhan yang hidup di sana? Ini padang rumput ini. Lalu misalkan adalah kaktus. Itu dia ya, kaktus. Kenapa kaktus hidup di sana? Karena dia mampu menyimpan air. Sementara tadi Ibu bilang di daerah ini itu tadi Ibu katakan bahwa musim kemaraunya yang panjang. Itu dia ya. Itulah persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia.